Kesanadan ilmu Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delalah pas kesini padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wi'anan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu, karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus itu. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa. Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat, anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah, itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun saya masih ingat, itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbak Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam, itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Kafabi, sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah maujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun. Nah, pokoknya kelas 1 aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter, sudah pinter, sudah pinter kan? Karena saya sudah aliyah. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun, anak putuku senajan to 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz, pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru apa? Imam Bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu minal dawat. Yakin sekali. Karena masih jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek. Iya Gus? Iya. Saya ini paman sampean Gus. Ini bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini.
Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saja. Kok ada loh. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya, urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca Tamyiz. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Aku agar muni apa nih? Ya berarti Tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Bang Gusri siapa situ loh ya, ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni gua abah ya boten ya wis dinekno ae. Hanya tadi beliau gak bilang untuk abah tuh boten ya berarti sungguh jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita tidak berani pakai. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak sulus ya? Enggak, ini cerita ilmu. Enggak berapa tadi? Sulus ya. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha mim ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiatus Sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuman gandul tok. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuatan, di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan, kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, apa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang nggak minum ya nggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan, dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau enggak ya enggak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air, ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah, sing ora tetap telanjang kan? Nah,
Ngono res. Sebetulnya ustaz itu harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ora tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kulo mboten cocok ngono niku. Kulo senenge mergo nikmate wong ya kadang keluyuran. Tapi kulo mboten cocok. Karena cocok iku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru sing serius mulange wis sak kober. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya pun ngamuk. Kulo nu justru buatan seneng ngono pondok kakean keluyuran buatan seneng karena keluyuran iku nafilah, maksudnya mulangi tenanan terus servisnya kadang keluyuran, ora diwalik keluyurane tenanan mulangi angop ora jelas kan. Mulangi ramutu sampai wong apa angop ora jelas. Iya bahwa orang disemenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat wong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur nap malah ra jelas malah disodok. Iya tadi direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah, Jalalain, Imam Khalil. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda roddun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu deh, sebenarnya iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk sih cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak naradikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D suge terus piye nak suge kan nggak ngefek. Ada rapat suge nyangoni kan jelas itu tadi rapati suge tapi nopo nyangoni. Nah makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Soalnya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekadar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuatan wa fi'lan, ada kuatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur mun jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin dari goblok takok yang ngomong fa'af tau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis fadallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah.
Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi nek ana wong goblok fatwa, adalu wis duka. Iki wa adalu cek entuk sangu, cek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Mulane wajib tobat guru-guru terutama iki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adol kan sing ngarep-ngarep nih. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep lu langsung adol. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwon ini dan makin Pak Wardi rasa sungkan kalau niku hormat ya basal. Mboten hormat wong ngene iki mboten penting mboten. Basal itu sana nih Mbak Kulon menangi Basal itu nak masa atau mriki nah kalian Mbah. Kalau menangi Basal dereng kondang sampai wafat. Makanya pantas futune iku kula. Dia murid gue pokoke cobane Basal. Kabeh kiai kan dicoba. Fo ora jelas-jelas iku tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan nggak mungkin Allah hanya ngasih informasi, oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan nggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan nggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum atau khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi, maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini nikmal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu, nggih Gusti sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kayak tadi. Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Nah, misalnya Pak Haris surah jelas, maksudnya ya belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyano ya oleh. Tapi nak miso yo aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balagha itu redaksinya gini. Waqat kharaja khobar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna khobar ilal amr, makna khobar ila taubah, makna khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa syighot yang keluar dari aslinya, beberapa syighot yang keluar dari aslinya. Ya nak kalang khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak ris. Misalnya kowe diomongi mertuamu di zaman rong nikah, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbak anggap informasi, sudah tahu, ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam khobar. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insya'ul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insya'ul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah itu juga bukan sekedar kalam khobar. Ini maklumat qabul, nama maklumat qabul. Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sakit. Umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat res, kowe coba melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato.
Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengen diridani pangeran, kepengen kok di itu sesat ya katanya. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Faris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lah nek ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucuk jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula ge seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kalau baca Quran, biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati Allah ben. Cuma tetep tak wamuk, mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sangu ridho, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk, ngawur ngono. Sama tak kok ngawur kok ngakoni. Nikmat kan beda, nikmat yo beda. Bapak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nek iku nglangkai mulange tetep iku keliru. Mbah nglangkai ora ora. Kita iya nak dulu. Kalau lebih sering tuh undangan teng Mesir, nopo teng Maroko sering. Mboten nanti tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, kok ora kepengin. Mbah sampean wis tuwa, iki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Wah, bapakku wali, bola tera wali. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan, teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sementing hubungan mbek apa, ngono ribet ae. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula ibu teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Mau kula nu kepengin wong nek dadi kiai hubungan mbek Allah, nata umat iku ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan terus piye misalnya. Soalnya Haris terus tumangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh, yo, ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh, kan ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Ya urip Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Gue nggak sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia atau ke Maroko, itu lagi biasa mau. Kadang untuk undangan geng PBNU, nopo geng PP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya senang dari segi muamalah sosial senang. Tapi ya no kiai kados kula iling-ilingan, sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat, orang ke komunitas internasional. Itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine bidol pisan ngidolakno kepen kaya kiai ku sing lunga-lunga. Akhirnya sane bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu terus. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik, kalam khobar itu alhamdulillah, tapi nggak mungkin itu kalau mujarrodul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau bahasa sering kan nyifati Mbah Mun ibnu syekh fa akrimuhu wa azimuhu, kan nggak mungkin itu sekedar informasi. Jika Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fata toharu idza lamastum atau idza lamistum, kan nggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya, kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fatatoharu. Nah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya sholat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin.